si Hero-nya. Tapi Kagendra juga loh, jangan salah, menang juga tuh harus reset. Karena kalau dia kebawa ya sama temponya, itu bakal susah banget. Takutnya kan di game pertama dia lagi bantai-bantai nih, Kagendra menang. Tiba-tiba di game kedua beda, goldnya kalah, hero-nya kalah, mindset mereka masih bantai-bantai. Ya udah, dibantai balik malah. Dan sekali lagi mereka harus beradaptasi dengan apa yang akan terjadi sebelumnya. Soalnya mereka udah nggak bisa ngebawain gameplay yang dengan 100% sama gitu kan dari hero-hero yang sebelumnya. Tapi menarik tadi sempat berdoa dulu. Wah, wajib memang. Usaha itu harus disertai sama doa. Kalau usaha doang kadang kurang lengkap gitu sama doa. Kami koe baik-baik kita aminin ya. Kalau series sports pengen menang, kita aminin. Kalau Kagendra pengen menang, kita aminin. Yang menang Siapa? Kita yang menang benar ya. Tapi yang bikin menang pastinya dari draftnya dulu. Di Global Band ini lumayan tricky. Kalau dibilang sulit banget setelah beberapa season gue ngeliat dari player MDL dari tim-timnya, pola draftnya mereka sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Hero juga masing-masing orang tuh harus pegang. Gak harus sampai yang punya 10 hero juga, enggak. Ya 5-6 hero, oke lah. Terus buat pegangan kalau misalnya udah jadi 5 game ya. Kan buat sekarang random map, udah gak broken wall lagi, tapi Flycloud. Ini salah satu kesukaan dari server Indonesia, Brawl server. Benar. Mau team fight terus aja nih. Udah pengen diganti kata namanya, bukan Flying Cloud lagi, Viral Cloud gitu. Viral Cloud. Sering viral yang kawan. Banyak lagi. Apa aja tuh? Banyak, ada kalau diam-diam lah pokoknya banyak. Karena season ini ada apa enggak ya? Ntar kalau ada kita ganti beneran awan viral jadinya. Untuk band, nah ini yang gue sempat bahas. Kalau band mereka tuh bisa jadi ada satu hero yang di band dari awal sampai akhir. Iya. Nah ini Fanny nih. Sama sih. Iya, dari secondnya udah ada PR band berarti Freya dan Marcel. Oke, menarik. Mereka nggak perlu band Barat lagi nih. Iya. Dari Kagendra karena Barat sudah kena global band Moshiro. Ya so far Barat saya juga tadi masih Bloomberg. Itu di first pick. Dan kalau lihat keempat, dan yang pertama dari kedua belah masih sama sih dengan bandnya. So Hirara, kalau emang bener ya seperti apa yang dikatakan Lim, Hirara emang mau jadi template banning dari awal sampai akhir, bisa jadi itu keluar karena ya satu tim emang dari awal nggak mempersiapkan untuk menjawab hero tersebut. So kita melihat lagi. Pakai. Ya karena mereka udah pakai dan nggak mau ngelawan Barat. Semahal itu ya Barat berarti ya. Cuman emang mereka first pick sih. Kalau Hirara lepas ya mereka bisa pakai duluan. Atlas juga tadi udah dipakai, lumayan mahal tuh Atlas. Bisa jadi kalau Kagendra tutup Hirara dan Wii Sports ada kemungkinan untuk main Atlas karena kan maksudnya cukup fleksibel sih untuk dikombinasiin dengan beberapa hero. Ya. Juga ya 14 Hirara siapa nih? Hiraranya nggak dulu ya, nggak lawan Hirara dulu. Ya sebenarnya ada konsep kasih sekali kan. Memang resikonya lumayan tinggi sih. Kalau kasih Hirara sekali bahaya juga. Perspik kemana? Atlas nggak perlu perspik banget. Melissa ternyata. Oh tadi sempet di ban sama Cherry Sports. Ya. Dan sekarang mereka mengambil Melissa tapi first pick lane. Di first pick sebenarnya ini cukup riskan untuk kita langsung nunjukin gold lane dari awal dan bakal banyak banget opsi untuk Kagendra bisa menjawab lagi dengan Valentina yang menjadi pilihan. Ini harusnya nanti bakal menutup banyaknya opsi-opsi mahal dari Shadow sih kayak Atlas dan paling banyak banget tuh. Dia sengaja ya ambil Valentina duluan. Ya kalau jaga-jaga lah. Atlasnya diambil, mereka tinggal ambil Valentina, bisa setup balik. Bersama dengan Alice, setup hero yang di pick atas. Gue agak mencari sih maksud dari Alice ini mau apa. Karena kan biasanya dia di second juga nggak kena target kan. Di game pertama pun tadi nggak ada target main ke arah Alice. Cuman gue pick langsung nih, Melisanya mau ditemenin sama siapa nih? Alice kayaknya ngandelin flexnya juga, tapi Melissa bisa Beleric I guess untuk counternya. Aduh udah ada Valen sih. Sebenarnya nggak bisa juga kita pikirin apa nih yang ultinya nggak terlalu bagus dari Valen, susah juga kalau kayak gitu. Jadi mendingan ya udah tetap pakai dengan konsepnya dia, biarkanlah Valennya nanti bisa ngambil ulti, ya udah tinggal mainin timing berarti. Pakai tuh dan juga Justin dari yang Justin dari Alice sih.
areanya sih. Keras juga lagi. Kan banget udah mah ada pohon, ada vampir. Tapi Jushin yang udah diambil ini ada kemungkinan untuk Jushin di sini memiliki fungsi yang dia bisa utility, dia bahkan bisa jadi eksekutor juga. Kalau seandainya mau dibawain Skypiers ya. Cuman balik lagi dia punya kontrol objektif yang kuat. I guess dia mau coba untuk menangin Knight-nya, tapi Rafaela udah ditutup menutup adanya kemungkinan salah satu kemungkinan hero support yang bisa bantu merevive secara Itu. instan. Itu hero paling OP di late game siapa? Rafaela. Udah paling OP itu. Soalnya nanti bisa curang dia. Nggak curang sih maksudnya gitu. Kayak misalkan diambil nih sama Shadow ya misalkan ya kalau nggak di ban. Paketnya maju disengaja dia maju ke depan banget. Nabrak boltnya gitu atau jungle-nya dia tuker. Jadi bolt atau jungle-nya Kagendra mati tapi dia juga mati. Bedanya dibangkitkan itu loh. Itu pas late game bisa jadi pembeda yang dahsyat banget. Oh Brody juga udah ditutup. Marksman strong lane ya. Brody clean dia tadi. Kalau ngomongin strong lane. Ini sih dari Kagendranya kelihatan mereka cukup apa ya? Ini ya hero-hero yang di fight kuat-kuat, yang hero badannya kuat-kuat, yang mau tutupin kayak Alisnya diambil. Dan yang ke atas itu juga bakal ditutup lagi clean. Nanti Limpocho sempat mention juga. So sebenarnya masih banyak juga sih opsi dari Kagendra. Mereka bahkan masih bisa ngambil cloud. Mungkin konsepnya aja sih yang beda. Kalau misalkan Brody Clean kan dia yang nyiksa ya di lane ya. Strong lane lah hitungannya. Tapi kalau dia ngambil cloud berarti sama-sama farming. Sebenarnya Melissa memang melawan cloud tuh susah banget. Setiap kali Maestone dibuka, kena Muddles-nya nih. Tinggal BMI, itu langsung lepas dari Muddles dan power Melissa. Itu cuma di Muddles menurut gue di awal untuk damage dealer-nya. Serba salah juga, tapi pick 4 ya. I would sail across the cosmic sea to the end of time. Putar Nolan kah ini? Karena sekarang mereka coba untuk membawain apa yang sempat tadi dibawain oleh Shadow Sports dengan adanya Nolan. Tapi balik lagi, di game yang sebelumnya Shadow Sports dengan Nolannya gagal untuk bisa ngedapetin space buat ke belakang, gagal ngedapetin aimnya. Nah, sekarang dengan Kagendra mereka udah so far punya dua badan yang bisa sustain cukup panjang di fight-nya. Nah, ini kira-kira apakah terulang lagi Nolan untuk kecuri untuk patternnya di early game? Jadi tergantung nanti gerakan dari mid-nya dulu ya. Romnya Badang dan ada Jushin juga. Ini 3 hero sih mahal banget loh. Pakito, Melissa, Ove. 3 hero mahal di dalam satu game. Karena memang di flex ya. Kelas Beatrix. Oke dia mau main combo mungkin ya. Alice masuk. Galeric bisa pegang. Beatrix tinggal bombardir. So far kombonya dapat. Nah, bagi Valentina juga fleksibel bahkan dengan adanya badan juga. Tapi menarik dengan adanya kedua komposisi ini, so far aku ngeliat Kagendra Esports mereka buat early-nya kuat banget sih. Kagendra ya. Iya sih, Alice-nya gak bisa dipunish. Match-up-nya juga kan sama Pove kan. Alice sama Pove tuh kayak match-up yang berat banget pasti buat Pove-nya. Iya, pasti. Cuman level 4 akan beda dan konsepnya kan Pove dipakai ini bukan buat menang lane, tapi buat team fight-nya nanti. Ada Nolan yang gas terus menerus, ada Valentina juga by the way yang akan ngedes. Pasif dari Pove-nya akan terus trigger. Dan bahkan ada kemungkinan ya untuk shield-nya ini bakal Goblin Angel. Harusnya. Ya, tapi itu dia. Untuk grafiknya sekali lagi apapun bisa terjadi di grafik. Bahkan jika tidak dibarengi dengan eksekusi yang bagus, semuanya bakal menjadi sia-sia. Tapi selamat datang di game yang kedua antara Kagendra Esports melawan Shadow Esports 1-0 untuk Kagendra Esports. Yep. Best of 5 teman-teman, tenang aja. Aman. Nih, menang sekali lagi pun masih belum menang match berarti dari Kagendranya. Jeremy kelihatan Neil dengan Soleh. Dia kan ada sedikit agresif ya. Dia nggak mau kalah lane, dia nggak mau sampai kena pressure. Walaupun Galeric juga susah nih mau dilawan balik. Itu berkumpul jungle-jungle udah pada hadir. Attribution. Emblem Marksman loh dari Ningfei. Beatrix Emblem Marksman. Oke. Gue pikir dia bakal pakai Emblem Assassin aja. Cuman Marksman memang untuk ini iya lumayan strong. Mungkin biar lebih kuat ya sama Norea untuk head to head dengan Norea. Tapi Norea juga adalah fighter
Sebenarnya cukup banyak sih kita lihat marksman yang mulai pakai emblem fighter. Gitu. Iya, karena landingnya kuat banget kan. Cuman karena Beatrix dia nggak pakai skill juga sih di awal kan. Cuman pakai basic attack. Nggak wise lah kalau dia pakai emblem fighter. Oke, Korea yang mendapatkan gangguan, tapi sekali lagi dia masih cukup aman juga dan di 2 menit yang pertama ini belum ada kerusuhan yang terjadi gimana-gimana karena Yamiya juga masih level 3, dia nggak bisa berbuat terlalu banyak karena adanya respons dari Shadow Sports yang lain memastikan biar Yamiya ini nggak kecil. Jadi Nil juga udah ngikutin ya di mata-matanya sama Nil. Dapet ya Nil, lumayan. Dapet XP Romer. Cuma untuk di turtle pertama memang susah banget Romer level 4. Hampir nggak bisa lah. Ya, Awal level 4. Untuk setup pun dari keduanya bisa setup nih. Nanjet udah ada di posisi yang ready untuk langsung makan turtle-nya, tapi hati-hati Ciel. Bisa jadi dia nggak incer turtle, dia bisa jadi incer orang. ya. Nah, Papito di sini dari level 4 juga dia udah sangat strong. Masalahnya dengan Nanjet yang dia coba untuk dari level 5 dulu nih. Kita lihat inisiasi mulai dihadirkan di mulai dari Throne of Rage. Langsung dihadirkan, nomor visinya masuk. Dan Ciel mendapatkan first blood di belakang Shadow Sports bersiap untuk mengganyang Kagen Rai Sports. Wow, berbeda dengan sebelumnya karena turtle yang pertama diamankan oleh Shadow Sports. Bukan hanya turtle tapi 3 poin kill in total mereka dapatkan juga. Sekarang patternnya akan lebih enak untuk Shadow Sports. Yap. Karena ngelihat dari pergerakan Mingfei aja, Mingfei-nya ke tengah kan. Satu wave dilepas, Noreanya lebih untung dan dapetin turtle jadi makin untung lagi. Apalagi yang dapetin turtle-nya tadi Shadow Sports kan. Norea secara XP juga otomatis akan bertambah lagi. Ya tinggal kita lihat aja gimana Shadow Sports bisa bermain rapi. Dan karena balik lagi kalian ini kan nyari momen banget. Kalau misalnya mereka ngedapetin momen itu bisa jadi bahaya buat Shadow Sports. Ya, mungkin karena Norea juga agak sulit ya. Belerik bukan tipikal orang yang bisa initiate pasti. Kecuali buang flicker ya, dan itu pun belum tentu kena, masih bisa dihindarin juga nih. Ada purify dari Norea. Gak wise lah kalau mereka mau paksa terus untuk dive ke atas tadi. Setidaknya mereka bisa bawa Gangrim untuk sisi yang lebih pasti tanpa flicker. Atau geng Karapovius juga lumayan bisa jadi opsi untuk mereka. Balik lagi sih, aku suka dengan gerakannya Neil. Dia selalu jadi pawang informasi yang bagus banget. Dia dari tadi memberikan vision buat teman-temannya yang ngebuat Kak Gendra mau nggak mau dia nggak bisa untuk terlihat beberapa kali nggak bisa untuk set up dengan nyaman, ganking dengan nyaman. Dan tadi ada gerakan ke arah dari Poveusnya kan. Nggak jadi karena balik lagi Neilnya udah hadir. Iya, itu di reset sakit banget. Nah, masih aman. Tadi untuk gimana Nanjet ya, coba membalaskan Ciel yang lagi-lagi dipasang mundur tapi wah Gangrim jadi kehilangan minion dong. Tapi ya selamatnya udah syukur sih tadi. Soalnya kalau JP dipakai lagi tadi JP yang merah mungkin dia akan tumbang. Cuma resikonya juga bakal kelihatan. Soalnya udah start kan. Di dekat sana juga udah ada Nanjet. Sampai saat ini masih diberikan 2000 gold sama Shadow Sports. Turtle kedua juga udah muncul. Ini bisa di set up secara cepat. Pakito mungkin untuk cepetin turtle nggak bisa. Tapi untuk wasit Jep dia first retribution sih udah kemungkinan besar dapat. Ya boleh, Riot langsung mulai ke arah Neil, tapi Neil bukan target yang optimal karena first strike langsung menangkap Boskitsi. Boskitsi merasakan kesakitan yang luar biasa dan lihat Yaminya kuat banget di depan sana, membuat Gangrim dipaksa pula ke dalam base-nya. Wow, buying time yang sangat lama dari Yami tadi plus set up counter yang bagus banget dari Shadow Sports. Melihat dari Boskitsi, dari Flicker dan Jurat of the Riot memang terlihat wow di awalnya. Cuma nggak ada follow up yang pasti, nggak ada yang ready juga di momen tersebut, malah dibalikin. Belum lagi kita ngelihat tadi kan counter setup dari ini yang bagus, dia target langsung ke depannya, turtle-nya dapat. Semua yang diinginkan oleh Shadow Sports didapetin. Noreanya sih senyum banget dia. Kayak dia ganggu, jadi Melisa terus kayak dia ganggu, enak banget dia. Dan udah dikasih turtle, terus gak ada yang ngegeng juga. Dan bahkan mereka coba untuk ngegeng ke arah dari mid-lane-nya. Ya karena ada Gangrim sama Nanjet. Ini bisa lempar boneka ke belakang taruh terus mukul, minion ada di ketara. Itu damage-nya belakang-belakang gitu. Cuman taruh di bawah juga berhasil dihancurin. Belum ada objektif yang bisa dipegang sama Kak Gendra. Poin kill juga kosong. Makanya turtle nggak dapet, tarat nggak dapet. Agak berat dia untuk mereka tapi tingkat lagi. Oke, lalu Brian lagi-lagi di front target yang diinginkan. Dan dia gimana Soleh? Gangrim, wah ini dari Throne of Rage begitu cantiknya. Namun Boskitsi tertumbangkan sudah dapat kaki
dari Ciel. Dan punishment yang gak kalah bagus dari Nanjet. Ngeliat Ciel yang ngebuka 2 kali jabnya, udah gak ada escape skill lagi, langsung dikasih fracture. Dan damage juga cukup. Noria sekarang udah ada di HS, item keduanya udah selesai. Dampak dari Noria sih udah mulai kelihatan ya, tadi di pivot sebelumnya. Hai, kah? Mil? Muncul kedengar. Mereka dari siapa? Mereka dari orang mereka bingung. Tapi dia mau ke siapa? Karena video di remote ada Mil ya. Iya. Oke lah, tapi ya itu space lagi berarti karena di turtle kelihatan banget gak akan ada di kontes sama teman-teman kajian gak terlalu jauh juga. Noria tuh masih aman nih, di atasnya bukan yang hancur turret loh, masih farming Noria juga, masih tenang-tenang aja. War Axe untuk Ciel, ada sedikit sustain dan ada true damage juga nantinya ketika di stacknya sudah full. Lumayan nih buat makan di depan in case dia dibutuhkan kan damage untuk bisa tembus gitu. Baik lagi loh. Zhao masih mencoba untuk memberikan space tapi enggak karena kayak Indonesia juga masih bisa berhasil melakukan pilihan terhadap Nanjet. Tapi kalau kita melihat dari item build-nya, waduh Gizao baru jadi anti-virus nih. Sementara kalau kita melihat obviously-nya udah jadi Radiant Armor, tapi dia memilih untuk nggak langsung menjadikan dari anti-virusnya, tapi itu juga ada dominance ice dulu nih. Ya untuk anti-regen juga ya dibutuhkan, sama defense kan lebih banyak kalau rame. Tapi kaget sih gue Gizaunya langsung anti-virus berarti ya. Gak pakai apapun, biasa ada pakai keselmat atau kayak enggak pecahan aja dari Dreadnought Armor. Soalnya magicalnya mungkin memang gak terlalu kuat nih. Ada di Chusin dan juga di Pove kan. Masih bisa lah itu ketutup sama satu Silence Drop juga udah oke. Tapi karena kalah gold, jadi semuanya tuh seakan-akan kurang. Ya. Semua dari Shadow tuh seakan-akan sakit. Padahal memang karena item dia jadi duluan aja. Dan soal apa yang terjadi ke Yami tadi sekarang dirasain sama Bos Kidzi. Yang pertama targeting ke gagal untuk bisa dapat beberapa, cuma bisa makan depan-depannya aja, terus malah dia terbakar berkali-kali. Nah aku penasaran gimana Kagenda bisa mereset kali ini yang memberikan space juga buat Bos Kidzi biar lebih bersinar lagi terutama di inisiasi setupnya. Pelan-pelan sih yang pasti, targetnya nggak boleh sampai salah. Apalagi kalau misalkan mereka lagi nge-trap kayak gini nih, lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, tiba-tiba Neil flicker kan, Aduh, itu selesai sih benar-benar. Rata seada-adanya. Damage mereka juga cukup, mereka bawa Soleh di sana. Ada Elisa, ada Pakito, diopen kan, dikit demi sedikit bisanya udah mulai diambil lagi sama Kajendra. Objektif selanjutnya ada di atas Lord. Yang harusnya ini masih oke lah kalau dilepas, mereka masih bisa defense dulu nih dari Kajendra kalau buru-buru kontes. di fokus bawahnya sama Shuri Sports dan bahkan Beatrice-nya nge-show sih. Lepas ya. Membuat Kajendra harusnya nggak bakal bisa untuk kontes karena bahaya juga dengan Beatrice yang dipaksa untuk ke bawah dulu. Mereka udah kalah gold, kalah quantity, ya sama aja seperti kalau udah kayak gitu mah ya. Iya. Emang butuh farming juga kan dari Kajendra. Jadi udahlah, mereka lepasin turtle dapetin 1-2 wave farming lumayan buat nge-boosting gold lagi. By the way, player gold by Todak ada di peringkat pertama, ada di Xiao. Disusul sama Norea, berarti ini 2 core. Bentar, Neil-nya di atas gitu Neil. Rob harusnya di atas loh. Malah Solehnya kalah gold sama Neil. 3-0 sih skornya aja. Neil dapat level juga berarti. Ngomongin defense, Beatrix lumayan oke buat clear wave. Dari basic attack pun udah oke banget yang mode rocket banner catch. Tapi kalau memang di dive langsung ke belakang, dia nggak punya purify, itu yang harus diwaspadai. Jadi masalahnya sekarang Fiskrak yang menjadi pilihan dari Gangrim juga untuk melakukan upaya defense. Sebenarnya keadaan dari Nanjet, dia mau coba nge-cut lane, dia mau coba nge-dive, tapi Shuri Sports sadar nih, cari lah shield Nanjetnya. Kalau sekarang, wah ketahuan sudah, diflickerin dan Nanjet nggak bisa pulang, nggak bisa balik, itu terlalu bahaya. Lagi-lagi, terjadi lagi loh. Lagi, dan ada Ciel pas banget itu langsung. Asli, sekali jet, langsung bolong itu dari dadanya. Iya, nggak pakai ditembokin lagi. Emang bener-bener yang penting pegang aja sih, stun sebentar pun dia tahu damage Ciel itu udah cukup. Sakit udah mulai berasa nih Melisa nih. Baru Melisa loh ya, belum Ciel. My eyes on you, langsung pukul bonekanya aja, banyak semua. Mungkin tapi skill defense-nya masih ada dan Nanjet yang baru jadi dengan heptasisnya juga untuk kali ini, tapi ngeliat lagi damage dealt by Todak justru sekarang Yami berada di paling atas dan selisihnya jauh banget sama Gangrim.
Oh karena ini kali ya, dia tadi team fight yang lama banget itu di atas. Dia lompat ngasih damage. Itu nge-boosting lagi dari total damage build. Tapi peringkat kedua aja dari Neil. Konsil. Konsil. Kelihatan dong. Nggak ada nih, langsung saja dikomen, dikeroyok oleh warga sekampung dan mereka mundur karena takut dimarahin oleh Pak RT. Wah ini sih bahaya karena flickernya dibuang. Ultinya oke lah, kayak Wrath of the Dead nggak apa-apa dibuang. Cuman flicker yang nggak ada 2 menit berarti nggak akan ada setup inisiasi buat teman-teman Kagendra. Nggak ada lagi nih inisiator selain mungkin nanti Gizao yang akan buka duluan. Iya, tapi ini dari Cherry Sport mereka langsung paham, mereka langsung coba untuk pegangin ke area pit lordnya. Tapi nggak kira, mereka coba cari keluar objektif yang lain. Nah, atasnya yang coba untuk didorong dari Farlane utama memanfaatkan mobilitas Nanjet utama sebagai Nolan dan Gizao. Mereka sudah jadi, ini membuka untuk menahan dari Cherry Sport terutama dari Nolan. Oh sudah mulai dikuasai. Bahkan setup duluan dari Cherry Sport juga melihat keunggulan gold yang lumayan banyak. Mereka nggak takut sama sekali. Udah setengah loh XP dari lotnya. Oh no, Gizao menjadi pilihan. Ada yang flicker yang sudah terdengar menjadi upaya Shadow Sports untuk membalikkan adanya atensi dari Kagendra supaya mereka nggak mendekat lordnya dan adanya ini jadi lord yang berat banget lah, Gangrim. Wah, aduh untung nggak ada Norea. Benar. Lebih ke untung nggak ada Ciel sih. Oh, Kalau Norea mungkin masih bisa gerak ya lawannya. Kalau Ciel udah jab 2 kali tuh benar-benar instant skill yang emang gampang kena. Dari Siga itu udah 3 penet untuk Nolan. Dan kalau kita bandingkan juga dari Cielnya udah mulai jadi. Tapi lihat, ditangkap dari bawah. Nah sekarang lihat Eyes on You nya sih benar-benar buat nge-zoning in dan lagi-lagi ada pergerakan dari Nanjet yang berusaha untuk memukul mundur. Lihat Gizao-nya ke belakang tapi jangan memberikan damage dan diambil tertumpang dan terlebih dahulu menjadi pergerakan antara kedua belah Escalator. Sekarang Nanjet yang pun hadir Norea sendirian. Norea bener-bener berani banget loh Lim. Ya bisa ditumbangkan sebetulnya. Iya. Tapi ya dia coba untuk ngasih pressure. Dia coba untuk zoning mundur dari teman-teman Kagendra yang dimana Kagendra nggak takut. So far masih bisa defense berarti dari Kagendra. Hanya satu base turret di bagian bawah yang hancur. Tapi itu benar-benar oke lah. Dari gold yang bedanya lumayan jauh, mereka masih bisa nge-defense. Dan tinggal ngeliat nih, gimana cara mereka cari spot paling. Happy birthday Gangrim dan Big Bang. 2 player yang berulang tahun di saat bersamaan dirayakan oleh Ciel. Wow, Nukut strike jab langsung hilang dan tanpa didorong bertabrak. Ya, bahkan sekarang ditabrakkan lagi dengan 3 player yang tersisa dari Kagendra Sport. Shadow Sport mereka bersiap untuk kembali lagi mendapatkan kemenangan. Sekarang Nanjet dipegang. Nanjet akhirnya termakan pula oleh Soleh dan bahkan Gizao-nya juga kesakitan. Gizao, where are you go? Lalu sekarang Gizao-nya juga akan dilabrak banget posisi menjadi satu yang tersisa bersama dengan Katapult. Tapi lihat bagaimana Gangrim yang terbuka dan Gangrimnya pun hadir. Namun wave-nya berhasil membersihkan Skyfilter yang menyala. Namun Gangrim selesai sudah. Dan sambutlah Shadow Sport yang saat lagi akan menyamakan kedudukan 1-0. Namun Big Bang menjadi satu-satunya player yang tersisa. Oke, satu sama mengejar kali ini dari Shadow Sports. Menolak ya untuk memberikan match point juga ke arah Kagendra tadi. Setup bagusnya yang di game pertama sebenarnya udah dicoba tapi gagal. Di game kedua mereka coba lagi dan berhasil. Snowball efeknya sangat-sangat terasa sampai akhirnya Kagendra mereka nggak punya banyak pilihan untuk ke defense pun susah banget dan tetap bisa unggul lagi dari Shadow-nya. Wah, seolah kayak saling berbalik keadaan gitu antara Kagendra dengan Shadow Sports dan itu momen yang terakhir sih, momen takutnya itu gak ada yang nyadar, gak ada yang bisa ngecek dan output damage-nya Lim. Iya ya. Itu Pakito asli, Pakito jungle lebih mengerikan dari Pakito SP guys. Dia pakai distribution kan, jadi lebih dahsyat lagi. Kalau bahasa kerennya tuh sakit to the bone, langsung ke tulang tadi itu juga ada jab-jabnya itu. Mantap sekali. Tapi itu dia satu sama teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, tenang ini best of. Gak bisa cepet-cepet juga. Mereka mungkin semuanya mau menang, tapi ya semuanya bagus ya. Ada match point, tapi balik lagi nih, semakin kita ke belakang opsi dari Indonesia semakin penting. Makanya itu kenapa
kalau di MDL ini memang semua player ya dituntut untuk punya hero pool yang luas, terutama buat bisa beradaptasi di berbagai macam situasi dan kondisi di dalam gamenya. Apalagi untuk sekarang dengan Shadow Esports yang mereka udah berhasil buat menyamakan kedudukan, Nolan dua game dua-duanya sudah mendapatkan kemenangan. Bener juga ya. Nolannya agak kurang bagus nih. Vibes lagi kurang enak gitu. Padahal sebenarnya gerakan-gerakan si Nolan dari tadi bagus. Gerakan-gerakannya udah oke, patternnya juga udah oke. Cuma memang Atau dikit Cia macam sabar, tenang. Tadi masih panjang kita bro. Pagi juga mereka ya. Oke. Oke dong, siap-siap. Player of the game ujung-ujung harusnya kalau Cia semangat kali. Sepakat lah, saya udah langsung belum keluar game saya udah ketik lewat game Cia. Iya, itu tekniknya biar Atau dikit semuanya. nggak bisa, jangan dong. Itu teknik biar nggak buru-buru. Tapi lihat memang dari item pakai jungle tuh beda. Kalau pakai Pensiler jangan samain. Belum lagi dari setup awalnya. Oke, video yang dapetin 3. Terus follow damage-nya masuk. Apalagi kayak skill dari teman-teman Kajendra tuh yang lama loh. Turn of Ruin, Wrath of Riot. Ya kalau Turn of Ruin oke lah, itu gampang connect lah. Masih lebih mudah kena ya daripada Wrath of Riot. Cuma targetnya siapa? Yang ngeliat kena akar. Gak pernah yang ini malah maju lagi. Karena Turn of Ruin tetap masih maju ya. Gak mundur sama sekali. Dan apalagi kalau untuk position dari Esports ya, mereka tuh yang bisa continuous gitu fight-nya. Terus-terusan. Iya, ada Jin, ada Dorea. Sementara kan kalau dari Kagendra mereka ya udah sekali hit harus dapat. Kalau nggak dapat Dapat sih sekali, dapat 5 Abis itu langsung beda lagi ceritanya. Dan ini trapnya juga. Oh, kok bisa ya ada dua tipis jalan bareng. Ya, itu kan dua tipis, mid sama Guardiannya kan. Dengan pembangun dua member tadi udah langsung jadi pembeda, udah langsung jadi endgame sih ya buat teman-teman dari Kagendra. Dan bener aja yang satu sama sekarang. Kedudukannya udah semakin panas lagi berarti. Ya, tapi lihat dari statistik in-game-nya juga, dimana kali ini bahkan Kagendra cuma dapat 3 poin kill, dan apa yang terjadi di Shadow Esports dengan gak dapat Tentara, gak dapat Torch, bisa terulang dari Esports apapun. Kalau dari babnya Shadow Esports sedikit lebih unggul. Tapi ini agak terlalu impact jatuhnya. Padahal bedanya cuma 1 dan kondisi ownernya jauh banget. 12.000 gold. Kayak dia mau dapetin merah semua gitu tetep aja. Gak bakal berdampak banyak gitu kan. Dari paketnya 13.000 dari lawannya 9.700. Ini perbedaannya 2 item berarti. Iya kan? Iya benar. 2 item. Itu beda belum jadi, yang satu udah full item. Udah full. Bahkan Immortality juga di fight yang terakhir biar lebih sustain. Dan bahkan Rizky Baitodak Nichil 8085. Ya walaupun nggak sekaya dari siapa Najat ya di game pertama, tapi tetap ini impact-nya gede banget. Dan Nora juga dengan Melisanya dengan 58.000 total damage sakit banget sih. Jadi sekali ya. Dan jangan lupa mungkin di game pertama kita ngeliat dari Nanjut yang jadi Rizky. Itu dia pakai hero farming. Dia pakai Sunsin. Yang memang objektif awalnya itu farming. Sedangkan Ciel dia pakai Pakito dengan GPM yang tinggi banget kayak gini udah oke sih. Zhao yang jadi sandbag dan dasarnya ada Jinio ya. Setuju banget. Neil yang dari tadi dapat momen terus, fiskraknya ada ya tadi ada sampai nggak butuh tembok loh. Itu dia bikin pakai di tembok itu di tembok knockdown itu jadi memang tembok dari sononya.